Eh, jadi saya jauh dari musik tadi. Jadi saya agak keluar. Jadi yang jadi persoalan ya yang saya pikirkan tentang matinya Yesus adalah ketika Yesus mengajar di mana-mana disaksikan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi banyak banyak orang mengenal Yesus ya. Dan ketika Yesus bait Allah ya, banyak orang juga mengenal dia. Jadi kalau dikatakan diserupakan kita ditangkap, ya berarti murid-murid juga Maria ibu Yesus ya, Maria ibu Yesus kenal anaknya. Jadi kalau dikatakan diserupakan, bukan Yesus yang ditangkap, berarti mereka akan keberatan. Ahli-ahli Taurat akan katakan, itu bukan Yesus, kalian salah tangkap. Sedangkan Yesus itu diadili oleh Pilatus, dibawa ke Herodes, Herodes kembali ke Pilatus, ya dianiaya, disiksa dan lain-lain, dimahkotai duri. Dilihat oleh ahli-ahli Taurat dan orang banyak yang pernah mendengarkan firman dari Yesus. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah mereka itu bukan saksi-saksi mata? Apakah ibu Yesus itu buta sehingga melihat Yesus disalibkan dia menangis? Nah berarti kan Yesus itu tidak diserupakan karena banyak saksinya. Ahli Taurat saksinya, ya murid-murid Petrus saksinya. Walaupun Petrus menyangkal, tapi dia melihat Yesus diarak-arak ke tempat peradilan. Dan kemudian Yesus memikul salib, disaksikan orang banyak. Mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Berarti mereka mengenal Yesus. Nah kalau dikatakan diserupakan dan salah tangkap, ya sudah pudar, sudah semua saksi-saksi ini. Percumalah ditulis Matius, Markus, Lukas, Yahya. Kalau memang Yesus itu bukan yang disalibkan. Itulah perbedaan diriwayatkan di Alkitab dan di Al-Quran. Jadi bagaimana ya saya juga dapat mengatakan bahwa kebenaran tentang mati Yesus dan disalibkan dan bangkit itu diputarbalikkan di kitab kalian. Karena berbeda dengan Alkitab. Ya, kalau diputarbalikkan kan iblis juga bisa memutarbalikkan kebenaran seperti yang dilakukannya kepada Hawa ya. Iblis mengutip firman Tuhan tapi dicampuri kebohongan. Jadi bagi saya kalau seandainya diriwayatkan di Alkitab bahwa memang Yesus mati dan bangkit karena banyak saksinya, kemudian di kitab kalian dibilang digantikan, nah itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan iblis. Ya, kebenaran dan fakta yang benar itu diputarbalikkan, dicampuri kebohongan. Jadi jangan tersinggung ya saya kalau saya ngomong ini hanya penilaian saya juga pembaca Al-Quran dan Alkitab. Ya silahkan ditanggapi Pak Bang Suma. Oke, baik. Yang pertama Al-Quran mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi. Hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan hukuman bagi mereka yang memerangi Rasulnya adalah disalib. Apakah Yesus memerangi Allah? Tidak. Apakah Yesus memerangi Musa? Tidak juga. Nah, ini di dalam Al-Quran. Bagaimana dengan kitabnya Yahudi? Ulangan 21. Siapa kemudian yang dikutuk di situ? Orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Siapa yang mengutuk orang ini? Allah. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa rasulah wa yas'auna fil ard. Orang yang memusuhi Allah, orang yang memusuhi Rasul, itu hukumannya disalibkan. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Apabila seseorang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu engkau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman menyentuh tanah. Sebab orang yang dikutuk oleh Tuhan Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan oleh Tuhanmu kepadamu. Berarti yang disalib ini apa? Orang yang dikutuk ini apa? Orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Apa itu? Di dalam Keluaran 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Ini pelaku siapa ini? Yesus atau Yudas? Itu yang pertama. Jadi Al-Quran mengatakan yang disalib itu adalah orang berdosa,
Kitabnya orang Yahudi pun mengatakan yang disalib itu adalah pelaku dosa, dan Paulus pun mengatakan apa? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa itu yang terkutuk? Yesus? Tidak mungkin. Yesus ini kemudian dikatakan sebagai orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Tidak mungkin. Apa dosa Yesus? Tak ada. Apa dosa Yesus sehingga Tuhan mengutuk dirinya? Tak ada. Sehingga Tuhan mengatakan kemudian, coba Anda lihat di dalam kitab Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, bahwasanya jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Tuh, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Lalu kemudian ketika dikatakan pemikiran Allah, coba kita lihat di dalam Amsal 21 nomor 18, apa yang tertulis di sana? Orang fasik menjadi tebusan bagi orang yang benar. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Pertanyaan saya, siapa yang fasik? Di dalam Amsal 23 nomor 17, orang fasik adalah orang yang menerima suap. Pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang mengkhianat? Antara Yesus dan Yudas. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bahwa masa Maria tidak mengenal, saudara, apakah Anda paham bahwa Al-Quran mengatakan orang yang disalib itu diserupakan? Berarti wajahnya sama. Pembuktian akuratnya kemudian ada di dalam kitab saudara. Di Markus 14 nomor 50, semua murid lari meninggalkan Yesus. Tidak ada yang kemudian melihat Yesus ditangkap. Lalu kemudian Maria ke kuburan. Maria tidak mengenal Yesus. Nah, lalu PR untuk Kristen sedunia adalah Markus 16 nomor 12. Yesus menampakkan dirinya dengan wajah yang lain kepada kedua murid tersebut. Pertanyaan saya, dari mana penulis Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain?